adik-adik, ketemu lagi di acara Sekami Online. Sebelum kita mulai, cek dulu semangatnya ya. Semangat pagi, semangat dan ceria bersahabat. Ea. Wah, luar biasa. Adik-adik, nggak kerasa ya, hari ini kita sudah memasuki Minggu Paskah yang ke-7 yang merupakan Minggu Komunikasi Sedunia. Kebetulan hari ini juga berdepatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Jadi, yuk kita bareng-bareng mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin bagi saudara kita umat muslim yang merayakan. Nah adik-adik, tema pertemuan kita pada hari ini adalah hidup kekal. Kira-kira hidup kekal itu yang seperti apa sih? Tanpa nunggu lebih lama lagi, langsung saja kita belajar bersama-sama ya. Stay tune! Semuanya. Hai. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Siap bergoyang semuanya? Ayo. Siap bergoyang semuanya? Yuk. Kita goyang. Kapan, apa kabar? Hei, jumpa lagi. Ku beri senyum manis padamu, senyum misioner. Kapan, apa kabar? Hei, jumpa lagi. Saling bergandengan tangan, jadi sobat Yesus. Lihat ke kanan ya. Lihat ke kanan, lihat ke kiri, tepuk ke kanan, tepuk ke kiri, putar ke kanan dan putar ke kiri. Hei, jumpa lagi. Hore! Masih semangat semuanya? Sekali lagi bergoyang ya. Kita nyanyi lagi. Gaskan. Kapan, apa kabar? Hei, jumpa lagi. Ku beri senyum manis padamu, senyum misioner. Kapan, apa kabar? Hei, jumpa lagi. Saling bergandengan tangan, jadi sobat Yesus. Siap lihat ke kanan ya. Lihat ke kanan, lihat ke kiri, tepuk ke kanan, tepuk ke kiri, putar ke kanan dan putar ke kiri. Hei, jumpa lagi. Hore! Halo teman-teman, selamat pagi. Udah lama ya kita nggak ketemu. Ayo, siapa yang kangen sekolah minggu bareng-bareng teman nih di gereja? Sabar dulu ya. Tetap di rumah aja dan jaga kesehatan supaya kita cepat bertemu. Nah, teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita berdoa dulu ya. Kita ambil sikap yang baik untuk berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat-Mu yang luar biasa Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas orang tua, atas keluarga yang begitu menyayangi kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda-Mu. Berkatilah kami supaya bisa mengamalkan sabda-Mu melalui doa, derma, kurban dan kesaksian.
Semoga kami bisa menjadi malaikat-malaikat kecil-Mu yang baik untuk keluarga dan sekitar kami. Lindungilah kami selalu ya Bapa, supaya kami bisa lekas bertemu dengan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Amin. Halo, bahagia ya hari ini? Kenapa ya kita harus bahagia hari ini? Karena kita hari ini akan mendengarkan pewartaan Injil dari Santo Yohanes bab 17 ayat 1 sampai dengan 11a. Apa ya isinya? Di situ Tuhan Yesus mendoakan kita. Rasanya jadi kita dicintai Tuhan kan? Nah, ingat gak rasanya dicintai Mama? Terutama pada saat kita sakit. Mama dengan kasih sayang merawat kita. Ya kan? Apalagi kalau tahu badan kita sedang panas, Mama pasti akan bilang, "Dek, panasnya kasihkan Mama aja ya." Dan diam-diam Mama mendaraskan doa untuk kesembuhan kita. Ya gak? Kita ada selalu di hati Mama. Nah, ini yang terjadi ketika Tuhan Yesus berkumpul dengan murid-muridnya pada saat perjamuan terakhir. Selesai Tuhan Yesus berbicara pada murid-muridnya, Tuhan Yesus menengadah ke langit dan mengajak murid-muridnya semua untuk berdoa. Layaknya seperti imam besar di Israel yang selalu membawa nama-nama ke-12 suku di Israel ke dalam hatinya ketika memasuki Bait Kudus. Itu pula yang terjadi pada Tuhan Yesus yang memang sebenarnya dialah imam besar yang paling benar. Ketika dalam doanya, dia membawa nama-nama kita di dalam hatinya, nama-nama murid-muridnya di dalam doanya. Sebagai imam besar yang benar, Tuhan Yesus membawa nama murid-muridnya dalam doanya ke hadirat Allah yang Maha Kuasa. Tuhan berdoa untuk dirinya sendiri, juga untuk pekerjaannya, dan terutama untuk kita semua. Tuhan Yesus juga menyebut mereka-mereka yang bakalan percaya ketika mendengar pengajaran para murid-muridnya. Apa ya kira-kira isi doa Tuhan Yesus itu untuk kita? Pengen tahu nggak? Tuhan berdoa supaya semua manusia yang dicintainya ini, yang jumlahnya berjuta-juta banyaknya, yang telah diserahkan oleh Allah Bapa kepadanya, turut semua ke dalam surga, ikut Tuhan Yesus ke dalam surga. Dengan penuh hikmat, Tuhan Yesus berdoa kepada Allah Bapa. Ya Bapa, aku rindu supaya semua orang yang telah Engkau serahkan kepadaku ada bersama-sama dengan aku dimanapun aku berada, supaya mereka kelak melihat kemuliaan-Ku yang telah Engkau karuniakan kepadaku, karena Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia ini ada. Dalam doanya, Tuhan Yesus tidak pernah akan melupakan kita. Itulah makanya kenapa hari ini kita harus bahagia, kan? Injil Yohanes mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus akan selalu mengingat kita
Dia meletakkan kita di dalam hatinya dan selalu memeluknya. Kita tidak pernah ditinggalkan olehnya. Bahagia! Bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk teman, penuh kasih berderma untuk teman, kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik. Bangga, bangga jadi anak Katolik, kurban kesaksian akan kulakukan. Halo adik-adik semuanya, teman-teman sekami sekepikepan Surakarta yang dikasihi Tuhan. Hari ini Minggu tanggal 24 Mei 2020 kita merayakan hari Minggu Paskah yang ke-7 atau yang biasa disebut dengan Minggu Komunikasi Sosial. Kita akan merenungkan tentang hidup kekal. Titik tolaknya adalah bacaan Injil minggu ini. Akan saya kutipkan. Dikatakan seperti ini. Anak-anak, siap ya? Sama seperti engkau telah memberi kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula akan memberi hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Anak-anakku yang selalu dikasihi Tuhan, kita hidup di dunia. Kehidupan kita bukan berhenti di dunia. Kita punya syahadat iman para rasul. Dalam syahadat itu diungkapkan bahwa kita akan memasuki hidup yang kekal, hidup yang lama sekali bersama dengan Bapa di surga. Nah, maka kita akan menyongsong kehidupan kekal itu. Tetapi sekarang kita hidup di dunia. Bagaimana kita mau hidup di dunia ini? Kita mau mencicipi hidup yang kekal. Ditandai dengan apa? Romo sebutkan, yaitu hidup yang berkualitas, hidup yang bermutu, hidup yang baik. Ini dia. Maka hidup kekal itu ditandai seperti dalam bacaan Injil tadi, yaitu percaya akan Allah yang benar dan juga percaya akan Yesus Kristus adalah utusan Bapa. Nah, kita sudah menghayati itu, hidup yang kekal. Maka kita pun juga nantinya akan memasuki hidup yang kekal itu. Kapan? Kita tidak tahu. Itu adalah kehendak Allah saja. Maka di dalam hidup di dunia ini, kiranya pesan Bapa Suci Paus Fransiskus pada hari komunikasi sosial yang ke-54 pada tahun ini sungguh sangat indah sekali. Dikatakan seperti ini, supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu, hidup menjadi cerita. Nah, tentunya cerita yang baik, cerita yang berkualitas. Kita semua bisa membantu sesama, itu sebuah cerita yang baik. Menolong teman-teman kita, itu cerita yang menarik. Kita berbakti kepada orang tua, itu cerita yang indah. Kita bisa terlibat di dalam pelayanan gereja, berkumpul di sekolah minggu, itu adalah cerita yang sangat baik. Maka sekarang kita mau mengumpulkan kisah-kisah hidup kita itu menjadi cerita yang baik. Maka kita berkumpul bersama-sama setiap hari Minggu
di lingkungan kita, itu menandakan kita mau membuat sebuah cerita yang baik, bahwa Allah menyertai kita, Yesus Tuhan kita bersama dengan kita. Maka mari kita bersyukur atas firman Tuhan ini, dan juga kita bersyukur atas hari komunikasi sosial sedunia yang ke-54 ini. Ingat baik-baik, kita mau membuat cerita. Handphone kita yang ada di tangan itu pun juga sarana kita untuk membuat cerita. Maka mari kita gembira membuat sebuah kisah hidup kita, bahwa Allah bersama dengan kita dan kita bersama dengan Allah, yang menjadikan hidup kita ini sebuah kisah yang indah. Anak-anak bisa membuat kisah hidup yang indah itu bersama dengan teman yang lain, bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat Hari Komunikasi Sosial, selamat Hari Minggu. Tuhan memberkati anak-anak sekami semuanya. Dadah. Halo kawan-kawan. Nah, kali ini kita sudah ditemani, tambah lagi ada kakaknya Alexa nih. Siapa namanya ini? Fausta. Ada Fausta. Sama bonekanya namanya siapa? Dak. Dak, sama Dak. Kalau punyanya Alexa apa itu, siapa namanya? Pik. Pik, mana yuk kita sapa ya. Aku Tigor. Nah, sekarang Tigor akan cerita tentang sekami. Pik, tahu nggak sekami itu apa? Tidak. Dak, tahu nggak sekami itu apa? Sekolah minggu. Sekolah minggu. Nah, hampir betul. Dak bilang sekami itu sekolah minggu. Tetapi yang benar singkatan dari sekami itu adalah Serikat Kepausan Anak dan Remaja Misioner. Yuk diulangi yuk. Yuk diulangi. 1, 2, 3. Serikat Kepausan Anak dan Remaja Misioner. Tahu nggak Romo Paus yang ada di Roma? Namanya siapa? Aku lupa. Aku juga lupa. Namanya Paus Fransiskus. Nah, iya. Nah, Paus Fransiskus itu punya serikat, namanya Serikat Kepausan Anak dan Remaja Misioner. Jadi sekami yang nanti akan melindungi sekolah minggu, bina iman, terus Sabtu ceria, macam-macam dari gereja Katolik untuk anak-anak kita semuanya. Iya, itu betul. Bahagia kan kalau yang memperhatikan kita langsung dari Romo Paus? Iya nggak? Iya. Semangatnya anak-anak sekami itu 2D 2K. Ulangi, apa? 2D 2K. Yaitu doa, derma, kurban, dan kesaksian. Diulangi. Doa, derma, kurban, kesaksian. Doa. D pertama, doa. Terus semuanya rajin berdoa nggak nih? Iya dong. Lexa kalau doanya pas mau apa? Tidur. Mau tidur. Dan juga makan. Mau makan juga. Oh, coba. Juga Ada yang bangun tidur harus berdoa. Oh, bangun tidur juga harus berdoa. Ye, berarti kalian anak-anak hebat. Tepuk tangan. Yuhu, aku dapat nilai. Sekarang yang kedua adalah derma. Derma itu adalah menyisihkan apa yang kita punya sebagian untuk diberikan kepada teman-teman lain yang membutuhkan. Oh, gitu. Jadi berderma berarti kalau kita ngasih uang jajan kita sedikit dibagikan kepada teman-teman. Pernah? Pernah. Oke, berarti kalian hebat. Tepuk tangan. Yeay. Nah, selanjutnya adalah Apa, Tigor? kurban. Nah, kalau kurban itu kayak Tuhan Yesus itu yang rela Bapak di mana ya? Salib. Disalib untuk menebus Dosa
Manusia. Yeay, kita bebas dari dosa. Nah, kalau kesaksian berarti jangan malu untuk bercerita tentang pahlawan kita. Pahlawan kita, Yesus. Iya. Nah, sebutkan kebaikannya Yesus apa? Ada salah satu mujizat. Menyembuhkan. Mujizatnya Yesus? Menyembuhkan apa tadi? Menyembuhkan orang buta. Nah, menyembuhkan orang buta, betul. Terus Sama menyembuhkan orang sakit. oh, betul sekali. Nah, selain itu Yesus itu memiliki ajaran cinta kasih. Maka kita semuanya harus saling mengasihi. Berpelukan. Yeay. Sekami juga punya semboyan loh, yaitu Children Helping Children, anak-anak menolong anak-anak. Yuk, bergandeng tangan. Yeay, mana tangan? Yeay. Nah, demikian tadi sedikit cerita tentang Sekami. Apa tadi? Sekami. Singkatan dari Serikat Kepausan Anak dan Remaja Misioner. Berarti harus menjadi sahabatnya Yesus. Oke. Sampai jumpa lagi ya. Ini dadah. Nah, adik-adik, sekian dulu ya untuk perjumpaan kita di Minggu Paskah yang ke-7 ini. Jangan lupa untuk selalu jaga kebersihan dan kesehatan. Sampai jumpa lagi di Sekami Online minggu depan. Dadah! Semangat pagi. Masih semangat? Oke. Kalau ada kata semangat, kita jawab dengan gerakan ya. Semangat pagi. Semangat dan ceria bersahabat. Eya. Pinter, 100 buat kalian semua. Sekarang saatnya kita tutup perjumpaan kita pagi ini dengan berdoa. Kita hening sejenak. Kita siapkan hati. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih atas hari ini. Kami diberi kesempatan untuk lebih semakin mengenal Engkau. Dan Engkau memberi seorang penolong sejati, yaitu Yesus. Dan Engkau selalu mendampingi kami dengan Roh Kudus, Roh kebenaran. Semoga dalam suasana Idul Fitri ini, kami semua dapat menyemangati, mengampuni, sehingga kami dapat bersatu melawan virus corona yang melanda dunia ini. Kami percaya dengan uluran tangan kasih-Mu sajalah kami dapat terbebas dari segala dosa dan juga virus yang melanda. Bapa yang baik, Engkau adalah kekuatanku, pengharapanku. Kami yang lemah ini memohon penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu, agar kami senantiasa dapat berjalan dalam ajaran kasih-Mu. Demi Kristus, Sang Juru Selamat, yang menuntun kami pada hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Terima kasih adik-adik sudah bersama kami. Sampai jumpa minggu depan dalam channel ini ya. Dadah.
pasti. Ayolah kawan, kita bersama, marilah membangun dunia baru. Kami anak-anak misioner, kami sobat-sobat Tuhan Yesus, berdoa berderma, itulah hidupku, berkorban kesaksian so pasti. Ayolah kawan, kita bersama, marilah membangun dunia baru. Halo Dadek, kita jumpa lagi dengan Sekami Online. Oke, ayo sama Bunda Sri kita nyanyi bersama-sama. Doa, derma, korban dan kesaksian. Ayo Dedek kita nyanyi bersama-sama. Oke. Kami anak-anak misioner, kami sobat-sobat Tuhan Yesus, berdoa berderma, itulah hidupku, berkorban kesaksian so pasti. Ayolah kawan, kita bersama, marilah membangun dunia baru. Kami anak-anak misioner, kami sobat-sobat Tuhan Yesus, berdoa berderma, itulah hidupku, berkorban kesaksian so pasti. Ayolah kawan, kita bersama, marilah membangun dunia